Shalom kami ucapkan kepada jemaat yang ada di gereja dan juga jemaat yang ada di rumah. Kembali kita bertemu di Minggu tanggal 7 Februari 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak untuk penyertaan yang selalu Engkau berikan kepada kami di setiap waktu hidup kami. Apa yang kami inginkan, apa yang kami minta selalu Engkau berikan kepada kami. Kami harus selalu berucap syukur hanya kepadamu ya Bapa atas itu semua. Kini kami telah hadir ya Bapa di hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berkatilah saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan ke rumah-Mu ini maupun yang ada di rumah beribadah. Sertai mereka selalu, tibakan mereka tanpa kurang suatu apapun. Bapak yang maha baik, kami juga sadar bahwa pandemi ini sangat memukul kami ya Bapak. Terlebih mungkin ada sanak saudara kami yang masih mengalami sakit. Kami mohon Bapak kepadamu untuk angkat sakit penyakitnya. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit jenis lain, agar kami selalu senantiasa sehat selalu ya Bapa. Kami juga memohon ampun ya Bapa untuk seluruh dosa perbuatan kami yang diperbuat sengaja maupun tidak, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendapatkan berkat yang hanya datang daripada-Mu. Jawablah doa dan permohonan kami ini yang kami telah sampaikan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita mengangkat pujian dari lagu buku ND nomor 453. Senjataku dapat akan musuhi berani Tuhagi menido endeki berani Yesus di palua doarmu sama lua tongigi nasaran tenisi polis ikon segalanai berani Tuhagi menido endeki berani Yesus Gebau malum rohani. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah.
kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan adalah penolong kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita angkat lagi pujian dari awal. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam
Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain selain aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Sebelum kita mengaku dosa dan memohon ampun kepada Tuhan, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat, kekuatan serta penghiburan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan juga yang di rumah. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam menghibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, membantu. Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberkati aku dengan dosamu, engkau menyisahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan adalah kekuatan kita. Meskipun sejauh mana Kita angkat lagi dari awal. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tanpa perlindunganku, sebagai penerbang, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Firman Tuhan epistel bagi kita minggu ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23, kita membacanya secara responsoria. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dari damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Allah adalah sumber kuat kita, mari kita angkat pujian. Bukan kita, sumber kuat. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Kita angkat pujian dari awal lagi. Hanya Kau milikku di sini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mendengarkan warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Seksagesima dan topik khotbah adalah Allah kekuatan kita. Warta jemaat yang pertama, berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Dameria Borusiahaan, tutup usia 76 tahun 6 bulan, istri dari Bapak Ulises Juara Peter Siregar almarhum, dan meninggalkan 5 orang anak, semuanya sudah berkeluarga. Alamat Jalan Air Maya, RT 10, RW 8, nomor 1 Kebayoran Lama Utara, Banjar Bendi, Peninggaran. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 1 Februari 2021 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan menyertai seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Marondeni Pardede, Ibu Ieni Astriana Borusiburian SE, lahir pada tanggal 30 Januari 2021, alamat di Jalan Pondok Pinang nomor 65, RT 05, RW 03, Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Yang ketiga, kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu setiap minggu ditayangkan secara online melalui YouTube, melalui kebaktian minggu sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama, mulai pukul 9 WIB, dan setiap akhir bulan adalah kebaktian gabungan anak sekolah minggu. Dihimbau bagi orang tua untuk bersama atau mendampingi anak mengikuti kebaktian tersebut. Yang keempat, Sinode HKBP Distrik 8 DKI. Pada hari Rabu 10 Februari, Sinode HKBP Distrik 8 DKI bertempat di Gedung Sopomar Pikir, Jakarta Timur, yang diikuti oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH, Pendeta Resort, dan Situa Yansen Pasaribu, utusan Sinode Distrik 8 DKI. Yang kelima, sermon pengumuman paropuan. Pada hari Kamis 11 Februari 2021, pukul 9 WIB, sermon pengumuman paropuan dengan nats Yohanes 4 ayat 1 sampai 26 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Borupardede STH melalui aplikasi Zoom. Yang keenam, sermon remaja pada hari Kamis 11 Februari 2021 pukul 18.30 WIB, sermon remaja nats dari Roma 12 ayat 9 sampai 12 yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Yang ketujuh, sermon Naposo Bulung pada hari Kamis 11 Februari 2021 pukul 19.30 WIB, sermon Naposo Bulung dengan nats yang diambil dari 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 9 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Borupardede STH melalui aplikasi Zoom. Yang kedelapan, pertemuan Pangula Nagoktiki HKBP Distrik 8 DKI. Pada hari Jumat 12 Februari 2021 mulai pukul 14 WIB, pertemuan Pangula Nagoktiki HKBP Distrik 8 DKI dengan Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang diikuti oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH dan Pendeta Jojor Borupardede STH untuk membekali setiap pelayan dalam pemahaman transformasi bertempat di HKBP Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Yang kesembilan, sermon guru sekolah minggu pada hari Jumat 12 Februari 2021 pukul 20 WIB. Sermon guru sekolah minggu yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Borupardede STH melalui aplikasi Zoom. Yang ke-10, kelas katekisasi pada hari Sabtu 13 Februari 2021, kelas katekisasi masuk pada pukul 8 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom.
Yang ke-11, Learning Calon Situa. Pada hari Sabtu 13 Februari 2021 kembali dimulai Learning Calon Situa, masuk pukul 16 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Guru Perdede STH melalui aplikasi Zoom. Berikut ini akan kami bacakan surat penggembalaan dari pimpinan pusat HKBP. Surat penggembalaan nomor 38/030/1/2021 kepada yang terhormat seluruh pelayan dan jemaat HKBP di tempat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Puji syukur bagi Tuhan yang telah menyertai dan memberkati rapat dan pemberdayaan Praeses HKBP Senin sampai dengan Sabtu 11 sampai 16 Januari 2021 bertempat di Gedung Raja Potas PA Raja Tarutung dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita walaupun harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dalam rapat dan pemberdayaan ini digumuli semangat transformasi. Transformasi merupakan perubahan bentuk yang lebih dari atau melampaui perubahan bungkus luar. HKBP membutuhkan transformasi dalam dirinya sehingga dia mampu menjawab tantangan zaman dan setia pada panggilannya untuk memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus dan mewujudkan impian akan HKBP yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis dan tahan uji dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Allah dan bagi dunia ini. Dengan demikian, HKBP mampu mewujudkan visi HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia dan melaksanakan rencana induk pengembangan pelayanan atau RIPP dan rencana strategis Renstra 2020-2024 secara optimal. Semangat pembaharuan ini akan terus dibangun melalui program-program dari pusat, distrik, resort, dan huria. Dalam mewujudkan pembaharuan ini, gereja kita menetapkan tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan dengan tema Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dari Yohanes 15 ayat 16. Pemberdayaan akan dilaksanakan dari tingkat pusat dan distrik yang difokuskan kepada pelayanan penuh waktu, penatua dan jemaat. Dengan pemberdayaan ini diharapkan transformasi dan pembaharuan itu menjadi tujuan yang sama dan diwujudkan secara bersama-sama di tengah-tengah gereja sebagai tubuh Kristus. Rapat Praeses ini juga menggumuli dalam doa dan upaya akan kondisi dana pensiun HKBP dan defisit keuangan kantor pusat HKBP. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan sanksi peringatan kedua atas tunggakan dana pensiun HKBP sebesar 116.755.586.841 rupiah. Defisit keuangan pusat juga sangat besar karena hingga saat ini kantor pusat HKBP belum memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar tunjangan Balanjo Natal Desember 2020 dan Balanjo Januari 2021 para pelayan dan pegawai. Karena itu kami menghimbau dan mengharapkan agar warga HKBP berkenan untuk membantu keuangan ini melalui persembahan syukur dan bantuan meminta kepada semua peserta dana pensiun untuk membayar kewajibannya. Agar setiap huria yang masih belum menyetorkan persembahan 2 dan Namarboho untuk secepatnya mengirimkannya. Kami sangat berterima kasih apabila setiap huria berkenan menyetor persembahan 2 dan Namarboho sesuai dengan persembahan jemaat di setiap ibadah dan selanjutnya secara rutin setiap mengirimkannya ke kantor pusat HKBP. Dalam tahun ini HKBP akan membuat VA atau virtual account setiap huria untuk mempermudah pengiriman persembahan ini. Kita sangat merasakan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 yang mengglobal di tengah dunia ini dan di negara kita Indonesia, khususnya di tengah-tengah jemaat gereja HKBP. Para jemaat dan pelayan merasakan dampak pandemi COVID-19 ini sangat menekan semua sektor kehidupan. Kesulitan ekonomi terjadi, jarak kehidupan semakin nyata, bahkan seolah-olah kita dipaksa
untuk tidak bersekutu dengan yang lainnya. Situasi ini memotivasi pelayanan-pelayanan dan jemaat HKBP harus menyesuaikan dengan kehidupan tatanan baru atau new normal life. Kita harus berhikmat menghadapinya, terutama dalam misi pekabaran Injil melalui kemajuan teknologi informatika yang dikaruniakan Tuhan. Situasi tersebut juga melahirkan bentuk-bentuk persekutuan baru, yaitu komunitas virtual yang lahir dari pelayanan inovatif dan kreatif dari jemaat-jemaat lokal maupun pusat. Kita tidak dapat memperkirakan kapan kondisi dan dampak COVID-19 ini akan berakhir. Namun kita bersyukur karena vaksin untuk COVID ini telah disediakan pemerintah walaupun masih terbatas dan sudah dibagikan secara bertahap. Kita mendukung pemerintah dengan berkenan divaksin dan turut mensosialisasikannya. Namun walaupun kita sudah menerima vaksin ini, kita masih harus tetap menetapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Kita harus senantiasa menaikkan doa kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kita mengingat firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Dan saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati seluruh pelayanan dan jemaat HKBP. Teriring salam dan doa, PA Raja Tarutung 16 Januari 2021, Budaya Kristen Batak Protestan, Eporus HKBP, tertanda Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ina Pendeta Jocor, marilah kita angkat pujian dari lagu buku ND 694. Yesus, Doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Seksagesima. Seksagesima artinya 60 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus.
yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan dan kekhawatiran yang sangat hebat dalam menghadapi persoalan yang menekan kehidupan kita bisa membuat orang menjadi ragu-ragu, bahkan bisa membuat orang tidak mempercayai kasih Tuhan. Dalam menghadapi keadaan yang sangat sulit, barangkali ada orang yang berkata kepada dirinya sendiri, atau mungkin berkata kepada orang lain, kalau Tuhan memang Maha Kuasa, Maha Pengasih, seharusnya Dia mampu menghindarkan diriku dari keadaan ini. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Atau mungkin ada orang yang ragu dan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ia bahkan marah kepada Tuhan. Ia merasa bahwa Tuhan tidak berlaku adil kepadanya. Sehingga selalu muncul pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya. Mengapa Tuhan tidak peduli kepada aku? Apa kekuranganku? Apa kesalahanku? Atau mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kesulitan dan pergumulan hidup yang kita hadapi pada saat ini,
dengan berbagai bencana. Dan hingga saat ini kita masih menghadapi wabah pandemi COVID-19. Bahkan juga saudara-saudara kita pada saat ini yang sedang menghadapi, bahkan menderita akibat bencana alam, tanah longsor, banjir, gempa bumi. Mungkin ada di antara mereka atau mungkin ada di antara kita yang mengatakan, mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan banyak yang menjadi korban, kehilangan nyawa, kehilangan keluarga? Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Tuhan tidak adil. Ada mungkin orang yang berkata seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Orang yang mengalami penderitaan di Babel, sebagai bangsa jajahan, sebagai bangsa tawanan, yang kemudian ditawan oleh bangsa yang mengalahkan mereka dalam peperangan. Mereka menderita, mereka jauh dari bait suci Allah Yerusalem yang mereka percayai dan yakini sebagai lambang kehadiran Tuhan. Tapi mereka harus dibawa, ditawan di Babel, hidup sebagai bangsa jajahan. Kehilangan pengharapan, krisis dalam pengharapan. Tetapi dalam situasi yang penuh penderitaan dan tekanan itu, Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menyatakan dan memberi harapan kepada bangsa Israel dengan menyampaikan janji Allah untuk menyelamatkan umatnya. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, melalui pemberitaan Nabi Yesaya, Tuhan hendak mengingatkan kembali umatnya yang sedang menderita, terpuruk, dan kehilangan harapan baru. Tuhan mengingatkan mereka, Tuhan adalah yang kekal, yang mencipta langit dan bumi, yang tidak pernah menjadi lelah dan lesu, dan yang berkenan memberikan kekuatan kembali kepada yang lelah, serta menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Itu kita lihat pada ayat 28 sampai ayat 29. Tuhan mengingatkan bangsanya, menyemangati bangsanya, dan memberi pengharapan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema minggu kita pada hari ini mengatakan Allah kekuatan kita. Allah kekuatan kita. Apa yang bisa kita lihat dengan tema minggu dalam firman Tuhan hari ini melalui nats khotbah minggu ini? Kita bisa belajar bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan dari Tuhan. Yaitu dengan yang pertama dikatakan pada ayat 31 tadi, kita harus mampu menanti-nantikan Tuhan. Untuk memperoleh kekuatan dari Tuhan, kita harus mampu menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Menanti Tuhan, menanti kafah dalam bahasa Ibrani, yang artinya menanti dengan penuh keyakinan atau kepastian. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita punya keyakinan
karena kita menanti dalam Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, bukan hanya berdoa dan datang ke gereja, bukan hanya membaca firman-Nya, tapi juga sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, memandang Dia sekalipun segala sesuatunya tidak pasti dan serba mengecewakan menurut pikiran kita. Saudara-saudara, manusia selalu merencanakan segala sesuatu, tapi kadang kita lupa melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita. Kita selalu minta Tuhan beri kita pekerjaan, tapi sebelum bekerja kita selalu lupa berdoa. Kita selalu minta kesembuhan dari sakit penyakit kita. Tapi kalau kita sudah sehat, kita lupa bersyukur setiap kali kita bangun dari tidur kita. Tetapi ketika keadaan sudah tidak ada lagi jalan keluar, barulah kita sadar kita tidak bisa berbuat apapun kecuali minta pertolongan kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang selalu menantukan Tuhan digambarkan dalam firman Tuhan hari ini seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi dan kuat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa kita umat Tuhan diajak melalui firman Tuhan hari ini belajar dari burung Raja Wali? Kita tahu dan kenal burung Raja Wali, gerakannya yang gesit, cakarnya yang sangat kuat dan tajam, matanya yang sangat kuat dan fokus. Dia mampu terbang tinggi. Raja Wali ketika masih kecil, dia sudah dilatih oleh induknya untuk kuat. Induk Raja Wali akan membawa anak-anaknya tinggal di puncak yang sangat tinggi dan melatih mereka untuk terbang. Induknya akan menjatuhkan anak-anaknya ke bawah dan membiarkan mereka berteriak-teriak sebelum pada akhirnya berlatih mengepakkan sayap mereka. Ketika anak-anak Raja Wali mulai mengepakkan sayapnya, induk mereka sudah berjaga untuk menolong mereka. Raja Wali naik terbang, ia melayang dalam angin. Justru angin itulah kekuatan dia, kekuatan sayap-sayapnya. Dia mengepakkan sayapnya, menentang badai. Itu yang membuat dia kuat. Badai itulah yang membuat dia bisa kuat, bertahan dan semakin melayang tinggi ke angkasa. Itulah juga tujuan Tuhan dengan semua masalah hidup yang kita hadapi. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita seperti Raja Wali yang kuat dan berani. Kita dilatih untuk mengepakkan sayap-sayap iman kita yang lemah dengan berbagai tantangan hidup. Masalah boleh ada. Kita kan punya masalah semua kan? Tidak ada yang tidak punya masalah. Hidup boleh susah. Siapa yang tidak pernah mengalami susah dalam hidupnya? Penderitaan boleh datang. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita ini mulus.
penderitaan boleh datang, tapi dia akan jadi tetap kuat karena dia tahu ada Tuhan yang selalu bersamanya. Amin. Dan banyak mungkin gambaran yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Tantangan itu membuat kita kuat. Kalau kita mungkin bisa melihat juga pohon yang tumbuh di atas bukit, ya, dengan pohon yang tumbuh di tempat yang datar, akarnya pasti akan lebih kuat yang di atas bukit. Dia sudah biasa diterpa oleh angin badai. Kita lihat juga pohon apa itu yang di pinggir sungai, di pinggir laut. Pohon bakau ya. Ya. Yang biasa dia sudah diterpa oleh gelombang laut, akarnya sangat kuat dan sangat sulit untuk roboh. Jadi kita tidak pernah lihat pohon bakau yang di tepi sungai, di tepi laut itu roboh. Karena mulai kecil akar-akarnya itu sudah biasa ditantang oleh gelombang, oleh badai laut sungai tersebut. Banyak mungkin ilustrasi kehidupan yang boleh kita lihat. Justru badai itulah, justru gelombang itulah, justru angin itulah yang membuat dia kuat. Pernah pernah beli ikan mas ke pasar? Tak pernah mungkin ya, kalau anak-anak muda nggak pernah ke pasar kan? Masih kenal ikan mas? Kenal lah ya. Pernah makan tapi tak pernah masak kan? Pernah makan tak pernah pergi beli ke pasar. Lihat dulu, orang jual ikan mas itu, jadi ikan mas itu dia harus dibuat air yang memancur dari atas, kemudian ikan itu akan datang kepada air yang memancar itu, memancur dari atas. Dia tantang air itu. Jadi kalau airnya tenang, dia mati. Dia harus hidup dengan tantangan. Jadi makanya kalau lihat orang jual ikan mas itu, dia buat itu airnya dari atas mengalir, ikannya di bawah. Ada selang dibuat ya. Karena dia tidak mau, kalau airnya tenang dia tidak mau. Justru dia bertahan dengan air yang keras tersebut. Gambaran kehidupan itu yang membuat dia kuat. Dan itulah gambaran kehidupan kita. Setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap kesulitan, tantangan, itulah yang membuat kita semakin kuat dan berani, sama seperti burung Raja Wali. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menghadapi kesulitan, kita jangan menyalahkan siapapun, apalagi Tuhan. Seperti tadi dalam firman Tuhan hari ini pada ayat 27, kita lihat, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dalam kesulitan yang mereka hadapi, bangsa Israel mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Barangkali mungkin juga kita bisa menghadapi hal seperti itu. Ketika menghadapi masalah, kita sering mencari siapa yang salah. Kita mungkin mempersalahkan orang lain, mempersalahkan orang tua, mempersalahkan pasangan kita, mempersalahkan anak-anak kita, mempersalahkan teman kerja kita, mempersalahkan siapa yang ada di sekitar kita, atau bahkan mempersalahkan keadaan. Dan lebih hebatnya lagi, pada akhirnya menyalahkan Tuhan dengan mengatakan tadi seperti yang dikatakan dalam ayat 27, Tuhan tidak adil. Masa seperti ini nasibku? Jadi kalau orang Kristen itu tidak mengenal nasib. Dia menyalahkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
Tuhan mengajak kita melalui firman ini. Hidup yang senantiasa menantikan Tuhan. Itulah cara kita untuk memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Dan itu yang kedua kita lihat. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita tadi sudah lihat pada ayat 28-29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Itu dikatakan di sana tadi, dia memberi kekuatan kepada yang tidak berdaya. Mungkin kita lelah, mungkin kita kehabisan akal. Itu adalah saat untuk menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita harus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan kita. Hanya banjir saja datang karena hujan deras kan. Ada beberapa tadi pagi hujan deras katanya ya. Saya nggak tahu di sini hujan ya. Di daerah Jakarta Timur hujan sangat deras. Bahkan sudah ada yang banjir, hanya air hujan saja datang ke rumah, kita tidak bisa menghalau air itu. Oh nggak bisa kita lawan kan? Nggak mungkin kita timbai airnya supaya kering, oh enggak. Sampai hujan turun baru dia bisa surut. Hanya hujan saja datang, kita tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Tak ada yang kita andalkan, tak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Selain daripada mengandalkan Tuhan. Kita lihat situasi kita saat ini dengan bencana alam yang kita lihat. Ya, tidak memandang kaya, miskin, berpangkat atau tidak berpangkat, berjabatan atau tidak berjabatan, tua dan muda. Tidak ada yang bisa mengandalkan kekuatan dan apa yang ada pada dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah bertahan dalam segala apapun yang kita alami saat ini bersama dengan kekuatan dari Allah. Agar pada akhirnya kita beroleh mahkota kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan menghantarkan kami kepada minggu yang baru hari ini, Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Engkau mengajak kami Tuhan untuk melihat dan memandang kekuatan salib yang telah Kau nyatakan ke tengah-tengah dunia ini, mengalahkan maut, mengalahkan musuh terakhir yang paling ditakuti oleh manusia itu, yaitu kematian. Dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajak kami dalam Minggu Seksagesima ini, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, karena Dialah kekuatan kami. Tidak ada yang bisa kami andalkan Tuhan dalam mengatasi segala persoalan yang kami hadapi, mengatasi segala keterpurukan yang kami alami, dan juga menyelesaikan segala masalah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau kekal, dan Engkau tidak pernah lelah dan lesu untuk menolong kami. Dan mata-Mu selalu tertuju kepada kami. Walaupun penderitaan, kesulitan, dan tantangan hidup kami boleh alami saat ini, tapi Engkau menginginkan kami Tuhan supaya kuat dan berani dan semakin ditempah oleh berbagai pergumulan hidup kami. Kami boleh mengapakkan sayap-sayap iman kami, senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami meneruskan perjalanan hidup yang akan Kau berikan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tengah-tengah gereja ini
karena situasi pandemi COVID yang kami hadapi, jemaat yang sudah lansia, jemaat yang di bawah umur 17 tahun, dan jemaat yang dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya juga Tuhan Engkau menguatkan mereka dalam pengharapan dan pergumulan mereka. Dan kami juga Tuhan mau membawa seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena mengalami sakit penyakit pada saat ini, yang tertulis dalam warta jemaat kami, yaitu Inang Nyonya Ginting Mariani Borusiagian, Amang Partomuan Gultom, Ezar Darwis Marpaung, Amang Sintua Tony Aritonang, Amang Sintua Dr. Andus Samsudin Sitorus, Inang Nyonya WJ Huta Barat Head di Boru Tambunan, Amang Bangun Pardo Sianipar, Inang Nyonya B Sianipar Leni Boru Tapu Bolon, Putra Immanuel Sianipar, Pedro Sianipar, Amang Situa Badu Silitonga, Inang Nyonya Situa B Silitonga Rospita Boru Hutahayan, Inang Nyonya DJ Situmorang Sonar Boru Manulang, Amang Hilmar Ambarita, Inang Nyonya Hilmar Ambarita Rumia Boru Huta Julu, Inang Nyonya Tiarma Rouli Parhusip Boru Sitompul, Inang Nyonya Nenggolan Esmaria Boru Simorangkir, Inang Nyonya Nurmawati Tambunan Boru Huta Julu, Amang Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun, Amang Joni Sembiring, Romulo Butar-Butar, Amang Situa Eduard Tambunan, Inang Nyonya Reni Simatupang Boru Purba, Amang Situa Dr. Andus Gojok Parlindungan Manihuruk, Inang Situa Nyonya Sitompul Rumian Boru Nadeak, Amang Ranto Lumbantoruan, Amang Situa Dr. Andus Morlan Siahaan, Amang Insinyur Dahler Tambunan, Amang Monang Pasaribu, Amang Tony Nahal Hutapea, Inang Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajuntak, Inang Nyonya Deha Simangusong Mauli Boru Simajuntak, Amang Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, Amang Jungjung Hasiholan Manurung, Amang Ridwan Situmorang, Inang Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajuntak, Inang Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga jemaat yang sedang sakit yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, dalam pengobatan, dalam penyembuhan, dalam pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka, memberikan pengharapan kepada mereka, menguatkan mereka dalam pergumulan yang mereka hadapi, dan memberikan kesembuhan rohani terlebih dahulu supaya mereka kuat dalam penyakit fisik yang mereka hadapi, dan Kau berikan juga kesembuhan jasmani kepada mereka. Dan juga Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini juga minggu ini yang bersuka cita karena Tuhan menambahkan satu umur yang panjang, satu tahun umur kepada mereka yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan dalam rumah tangga dari seluruh jemaat-Mu seperti yang tertulis dalam warta jemaat kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menambahkan sukacita dan berkat-Mu kepada mereka semua, menambahkan umur yang panjang dan kesehatan dan sukacita dan cinta kasih di tengah-tengah keluarga yang telah Kau dirikan melalui perkawinan itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan rancangan-rancangan kami agar sesuai dengan rancangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, dasar dari persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi.
sorga, goyahkanlah jiwaku, goyahkanlah jiwaku. Musik saja memuji Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Sumber air hidup menyembuhkan jiwaku, berjalanlah di dalam waktu, berarti awanku, ya Tuhanku, ya Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu buat kita semua, seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja ini. Shalom.